Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk mengkaji surat Ibrahim ayat yang ke-19. Artinya saya baca dulu Arabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan menggantimu dengan makhluk yang baru. Mari kita perhatikan keterangannya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Dialah yang menciptakan planet bumi ini dengan langitnya atau atmosfernya dengan hak. Maksudnya Allah menciptakan semuanya itu bukanlah dengan percuma, melainkan penuh pengetahuan dan hikmah. Jadi kalau kita ini mau berpikir ya Pak, berpikir itu namanya tafakur Pak. Jadi kalau berpikir itu namanya tafakur. Ya, tafakur itu mikir-mikir. Menang-menang, mikir-mikir, lihat dari luar rumah. Kayak kemarin kejadian itu ya, ada hujan, ada petir. Biasanya nggak pernah ada petir. Kemarin tuh petirnya mengguntur ya, tower, geluduk. Nah, seperti itu ternyata di Al-Quran semua juga ada. Ya, petir, kilat, semuanya itu bertasbih kepada Allah. Kira-kira bunyinya tasbihnya petir ya apa? Kira-kira. Masuk tower. Tasbihnya ya sama ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Yo krungune sampean glodar dur kaya merconan. Kayak tong sing diglundung lho Pak, gluduk tayer, gluduk. Jadi Allah kemarin itu ora kok Gusti Allah itu merconan ngono. Apa-apa poso-poso iki Gusti Allah nyoba merconan aja ngono. Iku asli ya. Asli geluduk, asli petir. Jadi suaranya memang seperti itu ya, mengguntur-guntur gitu. Apa nyebeti setan-setan sing nakal-nakal itu, jadi memang begitu. Jadi kalau sudah terjadi begitu ya semuanya orang takut. Yang ada di angkasa takut, yang ada di bawah pohon ya takut, yang ada di sawah juga takut. Makanya hujan-hujan itu gak oleh ning sawah. Ini sawah samber. Petir ya gosong kabeh. Nah, makanya kalau hujan kita nggak boleh berteduh di bawah pohon, karena pohonnya disantap listrik apa petir ya orang di bawahnya kelengar langsung. Makanya hati-hati. Jadi Allah ingin
menunjukkan ayatnya, kuasanya. Ya kemarin di buminya digoyang-goyang aja sudah mulai bingung. Jadi, padahal itu baru 6,7 toh piro. Apa skala apa? Skala Richter. apa? Apa? Skala Richter. Richter apa? Dudu skala liter. Liter itu lah minyak tanah itu, minyak goreng. Skala liter. Skala Richter to apa? Bahasa mbopo aku ya ora roh. Pokoknya goyang-goyangnya ngerti ya. Nanti kalau ingin yang dasar itu ada di surat 22 ya. Jadi surat 22 itu surat Al-Haji. Surat Al-Haji ayatnya 1 sampai 4. Coba delok. Lihaten. Itu yang goyang yang dasar itu. Kalau sudah bumi digoncangkan dengan dasar, manusia wis ibu yang menyusui anaknya jatuh. Kemudian ibu yang mengandung keguguran. Terus orang itu bingung kayak orang mabuk. Jadi podo bingung ngamano dirinya sendiri. Coba Bu Anggun baca surat 22 ayat 1. Yang keras. Arabnya juga ada. Latinnya aja. Artinya aja. Wahai manusia. Iya. Bertakwalah kepada Tuhan. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Terus, jadi goncangannya, ya sebentar, goncangannya itu sangat besar. Jadi kalau sudah sangat besar, yang namanya goncangan besar itu, ya gunung aja ambruk. Padahal gunung itu apa? Pasaknya bumi. Jadi gunung itu adalah pasaknya bumi. Ngerti pasak toh, Pak? Tahu, aku. Patek, paku, ya tiang, ya kokoh tak tertandingi ngono lho. Pemain Indonesia. Jarene Gusti Allah. Lho, tapi kowe aja ngandingi aku. Mas yo ngono delok niku, langit iku. Gak ono cagake ya gak amblek lho. Menungso tetep Ya apa? Jadi goyang-goyang gitu. Lah yo. Lah padahal itu yang dasar ya, yang dua-dua itu. Lah itu dasar. Terus duanya bangun. Ayat duanya bangun. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya ucap itu semua perumpamaan yang perempuan kok perumpamaan. Perempuan, Mbak Yu. Perempuan perumpamaan. Perempuan itu. Perempuan yang menyusupi anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan kandungannya. Iya. Terus Melihat dalam bentuk padahal sebenarnya mereka tidak mampu. nah, jadi mabuk iku bingung. Kok ning Malang pengakuane wong-wong. Nek omah ngene dep turu ambruk lho terus piye? Padha nyelametno awake dhewe-dhewe. Dadi ibuke yo nyelametno, pakane yo dhewe-dhewe, anake nyelametno dhewe-dhewe lho. Jadi begitu, peristiwa itu begitu. Kayak kematian itu juga gak ngurusi. Nek wong wis mati yo ora ngurusi bojone, yo ora ngurusi anake, pengen ngurusi awake dhewe tok. Arek Allah ngono. Makane latihan dadi dikiran Allah. Ayo coba banter-banter. Banter-banter dikira wong step. Arep budak. Iya, ning jero ati ae. Allah ngono dilatih ngono. Ya mlebu metune napas iki lho. Allah lah. Coba ayat yang ke Pak Ot, ayat ketiganya Pak Ot.
Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat. Jadi kalau berbicara tentang Allah, berbicara tentang Rasul, berbicara tentang Islam, berbicara tentang akidah, berbicara tentang syariat, ibadah, muamalah, kisah, ilmu, semua ada di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi harus memakai Al-Quran. Jadi maksudnya balik omongan itu ya Quran surat piro ngono. Enggak boleh membahas tentang Allah mari ngono dijupukno ning kitab laine. Nah ngono ku akhirnya terus piye? Jadi semuanya itu harus bermuara ke Al-Quran. Ya. Jadi begitu, kitab-kitab Injil dulu juga begitu. Ada kisah tentang Nabi Muhammad itu sudah ada di kitab Injil. Kitab Taurat juga kisah Nabi Muhammad sudah ada di kitab Taurat. Oleh karena itu, para pendeta, para orang-orang ilmuwan itu banyak yang menemukan Nabi Muhammad itu bukan dari Al-Quran, tapi dari kitab-kitab mereka. Pengakuannya para pendeta itu lo ngomong ngono. Jadi aku melebu Islam itu aku memahami no kitabku. Di akhir zaman nanti ada seorang rasul yang namanya Muhammad itu gitu loh. Nah akhirnya lah keimanan yang model begitu akhirnya kokoh. Lah nek Islamnya hanya ikut-ikutan ya akhirnya gak kokoh. Tendang angin ya miber. Digoyang titik ya roboh. Ya, jadi makanya sampean kudu duwe oyot sing kuat. Jadi jangan sampai rapuh ya. Coba lihat itu surat 61 ayat 6. Meloncat sedikit. Surat 61. Sof. Yang keras suaranya. 61 ayat 6. Ayat berapa, Ustaz? Ayat 6. Ayat 616. Siapa yang baca, Ustaz? Ibu sing banter, Bu. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Ya, sihir. Wong beriman jadi ahli sihir. Wong akrobat jadi Pak Yai. Makanya kudu iso bedakno ndi ustad, ndi setap, ndi step. Aja dipadak-padakno ndi Pak Yai, ndi iku ono rasane ya. Pak Yai mbek Mbah Dukun kudu aja sampai kleru. Mbok kira usah dadak wah dukun. Camping. Lah, makanya Ya itu loh. Penyakit tentara ya apa lu? Ya makanya harus belajar. Jadi kita karena itu sebuah hasanah ya, sebuah hasanah yang ada. Kita sing penting maju membela yang benar, aja membela yang bayar. Ngomong bayar salah. Wis salah membayar mbok bela ya mlebu neraka. Oh ya sing benar sing dibela, Mas yo mbayar yo kecereken pisan. Dadi nyongkol pengadilan yang langsung dikecerek ae, tepak kuwi ngono. Jadi harus membela yang benar. Kita ke surat
tadi Bu, yang 22 tadi kurang 1. Bu Anggun. Yang 22. Ayat 4-nya tadi belum. Bu Anggun. Oh, nggih. Ayat 4 yang 22 nggih. Pak Dodi baca Ayat 4. ayat 4 yang keras, Pak. Tentang setan. Tentang setan telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatnya dan membawanya ke azab neraka. Nah, jadi jangan berkawan dengan setan. Itu namanya Hizbus Syayatin, jadi golongan setan. Nanti sampean lihat ada di surat 58 itu Al-Mujadilah. Ya, sampean catat aja. 58 ayatnya 14 sampai 20. Itu golongan setan. Jadi apa yang dilakukan oleh golongan setan itu ada di situ. Ayat berapa, Ustaz? 14 sampai, catat dulu ya, catat aja besok dilihat sendiri. 14 sampai 20 itu golongan setan. Nah, sementara golongan Allah itu Al-Mujadilah 21 sampai 22. Jadi ada golongannya, Pak. Ada kelompok-kelompok setan, ada kelompok-kelompok Allah. Makanya kalau kita membahas ya harus gitu. Al-Mujadilah itu 58 ya. 14 sampai 20 itu golongan setan ya, terus ya golongan Allah 21 sampai 22 juga surat ya. ke-58 juga. Iya, Al-Mujadilah ya. Baik, saya sambungkan dengan keterangan yang ini tadi 19 Ibrahim. Secara ilmiah bumi kita ini dan atmosfernya mengandung substansi atau materi yang mendukung adanya proses kehidupan. Atmosfer bumi 70% terdiri dari gas nitrogen atau N2 yang bersifat inert atau tak berbahaya bagi makhluk hidup, namun sangat dibutuhkan untuk timbulnya suatu proses kehidupan, apalagi oleh dunia flora tanaman. Sedang 20% dari atmosfer kita adalah gas oksigen O2 yang sangat dibutuhkan dalam kelangsungan kehidupan semua makhluk hidup, karena oksigen akan memberikan energi untuk berlangsungnya proses metabolisme semua makhluk untuk berlangsungan hidupnya melalui suatu proses yang kita kenal dengan respirasi atau pernapasan. Ini bahasa apa ini? Bahasa biologi ya. Bumi kita sendiri 70% berisi air. 70 Pak, berisi air ya. H2O. Suatu zat molekul kimia yang sangat diperlukan sebagai media berlangsungnya proses-proses reaksi metabolisme untuk suatu kehidupan. Jarak bumi dengan matahari cukup moderat, yaitu 92,9 juta mil atau sekitar 139,35 juta kilometer. Tahu mbok ukur, Pak? Tahu ngukur? Paling tahu ngukur gatel, ngukur iki. Iya, ngukur tumo. Mangkane iki wis ana karek maca lapo leren ngukur barang, malah gak mbalik dadi gawe yo. Sehingga sinar matahari mampu mengkatalisis membantu berlangsungnya proses kehidupan baik pada manusia, proses pembentukan vitamin D pada kulit hewan atau tetumbuhan, asimilasi. Suhu bumi pada garis ekuator juga sangat moderat, rata-rata hanya 28 sampai 350 C. Apa C itu? Celsius. Tak kira to cuaca apa cinta. Corona. Baik, kurang dikit.
Bayangkan dengan planet-planet lain yang masih berada dalam tata surya seperti planet Mars yang atmosfernya mayoritas berisi gas metana CH4 yang mematikan. Jarak dari matahari sekitar 141,6 juta mil atau 212,40 juta km. Apa km? Kilometer. Suhu permukaan planet Mars pada ekuator 0 sampai 10 Celcius. Jadi lebih dingin dibandingkan bumi. Atau planet-planet Venus dengan atmosfer yang sangat tebal dan jaraknya dengan matahari 67,2 juta mil atau 100,80 juta km. Namun suhu planet tersebut cukup dingin karena adanya selimut atmosfer yang tebal. Suhu permukaan Venus pada ekuator diperkirakan 32 OC. Apa OC? Sedang planet Jupiter dan Saturnus yang masing-masing jaraknya dari matahari adalah 483,4 juta mil ya, atau 725,10 juta km dan 886,3 juta mil atau 1329,45 juta km, mempunyai suhu rata-rata permukaan planet pada ekuator 143 OC. Atmosfer Jupiter dan Saturnus didominasi oleh gas amoniak atau NH3. Nah, kok dawa iki? Jika Allah menghendaki, bumi dapat diubah dengan mudah menjadi kondisi seperti planet-planet itu. Dan maka matilah semua makhluk bumi ini. Oleh sebab itu, manusia yang telah dijadikan Allah sebagai khalifah di muka bumi, hendaklah memanfaatkan semua itu dengan cara yang baik dan tujuan-tujuan yang baik pula, sesuai dengan peraturan dan ketentuannya. Akan tetapi jika manusia itu menyimpang dari peraturan dan ketentuan Allah, maka dia tidak akan membiarkan mereka berbuat kedaliman. Jadi nek manusia itu berbuat dolim, ya nanti ditumpas, Pak. Jadi diganti dengan makhluk yang lain, dimatikan gitu. Maka pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Rasulnya bahwa jika dia menghendaki maka dia akan membinasakan umatnya dan akan mengganti mereka dengan makhluk yang baru. Nah, jadi makanya kita ya usahakan jadi yang terbaik aja, jangan jadi yang terbalik. Ya, kalau terbalik nanti dimusnahkan, kita diganti orang lain, repot. Ya, kita makanya tadi saya barusan nerangkan perut bumi dan atas bumi. Jadi perut bumi itu mati. Makanya orang-orang yang jelek-jelek itu bisa jadi harus dibawa ke perut bumi dulu. Tapi untuk yang orang baik, jadi mati itu adalah suatu hikmah ya, sehingga orang-orang yang sekarang ini bisa meneruskan. Jadi tidak serta-merta kalau di perut bumi itu jelek gitu, tidak. Terakhir, penegasan ayat ini adalah untuk mengingatkan Rasul dan umatnya yang taat beriman kepada Allah betapa besar dosa orang kafir itu. Karena dengan kekafiran tersebut mereka tidak mengakui keesaan Allah sebagai pencipta dan pemelihara makhluknya. Apabila manusia memikirkan kekuasaan Allah dan rahmatnya terhadap manusia, niscaya mereka akan sampai pada keyakinan bahwa hanya Allah sajalah yang berhak untuk disembah dan dipuji serta ditakuti adab dan siksanya. Loh. Jadi gitu ya Pak. Jadi semakin kita mempelajari suatu ilmu,
maka semakin cinta kita kepada Allah. Allah itu luar biasa gitu ya. Jadi kalau kita belajar tafakur tadi, itu ujung-ujungnya nanti kita bisa semakin tebal iman kita. Pokoknya begitulah ya. Ahli kelautan, ahli angkasa, ahli bumi, pokoknya wis harus tebal imannya ya. Tentang tafakur sampean tulis di surat ketiga. Nanti sampean lihat sendiri. Tafakur itu tadi berpikir-pikir tadi 189 sampai 200. Jadi itu ayat-ayat tafakur ya, ayat untuk bertafakur tentang alam semesta ini. Ya Ali Imran 189 sampai 200. Jadi kalau kita mau mengenal Allah, maka kita harus belajar diri kita ini, Pak. Jadi alam jagat raya yang seluas itu, Pak, langit dan bumi dan isinya itu berada di dalam diri kita, Pak. Jadi diri kita itu kecil ya, mini. Tapi kalau dijabarkan, diri kita itu seperti alam semesta ini. Ya ada mataharinya, ya ada bulannya, ya ada lautnya, ada gunungnya, ada pokoknya ada. Semua ada di dalam diri kita. Makanya mari kita kenal diri kita sehingga kita bisa kenal sama Allah begitu. Tapi tafakur ya, dengan cara tafakur. Ojo kaya umatnya Nabi Musa. Apa umatnya Nabi Musa? Minta bertemu dengan Allah. Langsung Allah dipanggil sama Nabi Musa, datang. Nah, percobaannya Allah menampakkan dirinya kepada gunung. Gunung itu loh didatangi Allah langsung gerugoh ya gunung. Hancur, lebur ya, 70 orang muridnya Nabi Musa semaput kabeh termasuk Nabi Musa, mati langsung. Nah, pada saat Nabi Musa itu melihat murid-muridnya 70 mati, Nabi Musa terus sedih. Lah terus muridku 70 mati kabeh, lah aku karo sapa? Akhirnya terus dihidupkan lagi. Lah jadi peristiwa itu, jadi kita tidak usah ya memikirkan zatnya Allah. Jadi kita kalau ingin belajar memperdalam ilmu Allah tadi, ya kita kenali Asmaul Husna. Ya 99 loh Pak. Sifat-sifat wajib bagi Allah kita kenali. Nah begitu. Dengan begitu mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan besok ya ada 2 kegembiraan Pak puasa itu Pak. Yang pertama Pak, saat berbuka puasa. Jadi nek ono wong berbuka puasa malah susah ya, perlu digawa ning Pak Ot iki. Di ono sing menceli. Wong wayahe buka puasa kok malah sedih. Malah jemberut. Ah iki bi ono sing konslet. Bi ono sing sutresno. Disorder mau. Iya. Nomor 2 ya pada saat nanti bertemu sama Gusti Allah. Jadi kegembiraan orang puasa ada 2, saat berbuka puasa, yang kedua saat nanti kita bertemu dengan Allah secara langsung. Betapa indahnya kita senang, Allah berjanji akan menemui kita semua, tapi nanti di akhirat. Untuk di dunianya kita cukup ya belajar tafakur ciptaan-ciptaannya saja, karena kita nggak mampu untuk berhadapan Allah dengan secara langsung. Kita matahari aja langsung kita ke atas kobong mati Pak. Padahal itu matahari tadi yang saya bacakan tadi. Berapa km, berapa ini Celsius. Itu kalau misal dipegang itu ya langsung kobong mati Pak. Nah jadi begitulah ya Allah menunjukkan kuasanya. Mudah-mudahan kemarin itu tidak berlanjut goyangnya. Nanti kalau goyang-goyang terus rubuh kabeh, mati kabeh. Makanya mari kita kembali
Mari kita kembali bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan segala bencana Allah lindungi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di bulan Ramadannya saling Pak ya, saling kabar. Jadi nanti tak SMS di grup, nanti bisa dijawab gitu. Kondisional seperti itu. Insya Allah pagi jam 7. Ya, jam 7 ya wis kita sudah sholat duha lah. Tadi nanti ngaji dulu. Ojo terus mari subuh terus pancal ke mall sampai buka. Jare lah kan naumu soimi ibadatun Pak. Turune wong poso ibadah tapi aja turu terus. Nek turu terus gak ibadah aja diguyang banyu temen arek-arek karo ibuke. Oh, jadi aja terus nek ngantuk baru turu walaupun itu 5 menit gak apa-apa seliut ngono. Aja terus 50 menit terus 50-an turu terus. Nah, nek ngono carane yo padha mbek posone kewan iso ae. 450 menit. Baik. Ya, mudah-mudahan puasa kita nanti kita semakin sehat, Bu. Ya, penyakit-penyakit yang ada mudah-mudahan semua sirna, kita sehat walafiat, panjang umur, bil barokah wa bi taatillah wa husnul khotimah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami. Suwun Bu Anggun, Pak Dodi sama-sama, Pak Ot. Nggih. Nggih, selamat selamat tidur. Banyak buat Iva Ustaz. Piye? Iva piye? Pak matur dhewe. Kajate apa, Fa? Piye, Fa? Besok UTBK Pak Ustaz. Apa iku? Ujian seleksi bersama masuk kuliah Di? di UNER. Oh ya, nanti doanya gini, Pak. Ya Allah, aku mohon kepadamu pilihan yang terbaik ya Allah. Terus pilihanmu ku sebutan no fakultas ndi. Aku mohon ridomu, mari ngono njaluk donga Bapak Ibu, bude-bude gitu. Ya, aku mohon kepadamu fakultas yang terbaik ngono. Ya, terbaik ya. Nanti kalau nggak masuk, nek misalnya nggak masuk berarti sampean mau dipilihkan yang lain. Terus dongo terus mari ngono Gusti Allah bisi pokoke UNER lho ya, selali lho. Awas aja ngono. Gusti Allah aja diseneni ngesakno. Allah selalu gak tahu turu. Allah selalu gak tahu ngantuk ngurusi kita semuanya. Pokoknya ya Allah aku mohon pilihan yang terbaik gitu ya. Ngono Dek ya. Terus sholatnya, ngajinya. Gitu Pak ya. Suwun Pak, suwun ya. Sami-sami nggih. Kula tutup nggih. Nggih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih.